Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya Maya, saya seorang ibu dengan 2 orang anak. Nah, di samping kesibukan saya sebagai orang tua, saya juga menjalani hobi saya sebagai seorang drone pilot dan juga bekerja di ASN Sum sebagai Business Development Head. Berbagai kegiatan saya biasanya saya upload juga nih di sosial media untuk update ke teman-teman dan juga keluarga dekat. Yap, salah satunya Facebook dan Instagram. Nah, buat saya, sosial media ini bukan cuma tempat untuk bagi-bagi cerita. Tapi kalau saya lagi cari produk-produk yang saya butuhkan, saya juga carinya di sosial media. Saya rasa teman-teman di sini juga semuanya punya IG ataupun Facebook yang sering dikepoin kan? Nah, sayangnya di kondisi yang ada saat ini banyak banget tantangan yang dihadapi oleh pebisnis online. Biasanya ya kalau menjelang lebaran itu orderan lagi naik-naiknya. Nah, tahun ini agak berbeda dengan tahun kemarin, jadi agak susah nih untuk mendapatkan order yang lebih banyak lagi di tahun ini. Saya pengen ngobrol lebih serius lagi dengan teman-teman dan tentunya dari hati ke hati tentang ini. Nah, untuk teman-teman yang ngelihat berita di mana-mana sekarang situasi kita memang lagi nggak mudah ya. Khususnya untuk kita yang punya bisnis sendiri, pastinya banyak banget kekhawatiran yang membuat kita itu bertanya-tanya, kapan ya kira-kira keadaan ini tuh bakal selesai, atau apa yang bakal terjadi selanjutnya. Karena saya yakin bisnis yang kita bangun sekarang itu nggak mudah. Kita punya jerih payah di situ, kita punya waktu dan juga tenaga yang nggak sedikit. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bertahan di waktu yang penuh dengan ketidakpastian ini? Banyak di antara teman-teman yang tentunya menghadapi masalah-masalah yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama, penjualannya tuh turun banget, padahal di bulan puasa biasanya tuh lagi rame-ramenya. Yang kedua, susah banget untuk ngejualin stok barang yang ada sekarang. Dan yang ketiga, udah sih jualannya lagi susah, kita juga masih harus ngurangin budget. Salah satunya ya budget buat bikin iklan di Facebook maupun di ads marketing kita. Nah, banyak banget kan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan seperti yang tadi saya bilang, semuanya itu nggak gampang teman-teman. Tapi mudah-mudahan nih ya, tips yang nanti akan saya bawakan bisa meringankan tantangan yang kita hadapin bersama. Jadi hari ini saya akan bagiin tips ke teman-teman semua tentang cara untuk meningkatkan followers IG dan Facebook selama Ramadan di tengah pandemi Corona. Nah, selanjutnya ada tantangan juga buat para pebisnis online nih. Tantangan yang selanjutnya adalah ketika kita bikin campaign atau bikin ads, kita cuma nebak-nebak doang. Kita nggak tahu cara yang lebih tepat untuk ningkatin followers atau bahkan ningkatin penjualan kita. Bayangin, sampai kapan kita harus bolak-balik bikin atau bayar iklan di campaign FB dan Facebook? Mungkin kita bayarnya 100.000 atau bahkan 1 juta untuk bikin ads atau Instagram kita. Tapi boro-boro jualannya laku, followers aja nggak nambah. Nah, kita akan lihat nih, kok bisa ya hal ini terjadi di usaha kita? Teman-teman, gambar yang teman-teman lihat di layar saat ini adalah proses yang biasanya kita lewatin kalau kita mau bikin ads ya. Jadi yang pertama, kita itu biasanya menebak-nebak kira-kira siapa sih konsumennya kita. Mungkin dari ads ataupun dari campaign sebelumnya yang udah pernah kita bikin, kita akan memakai ukuran yang sama di campaign yang sekarang juga. Terus kita langsung deh tuh ke FB Ads Manager kita. Kita langsung bikin campaign yang akan kita blast ke seluruh customer atau ke seluruh followers kita. Jadi yang kita blast itu satu template, satu campaign yang sama. Nah, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh Facebook atau Instagram? Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang baru dengar istilahnya lookalike. Oke, buat yang belum tahu, jadi lookalike ini adalah algoritmanya Facebook atau Instagram yang akan menggunakan atau akan digunakan oleh si Facebook ini untuk memilih konsumen yang akan kita targetin. Jadi contohnya, ketika teman-teman pilih marketnya adalah perempuan, usianya 18-24 tahun, kemudian range-nya itu dari seluruh Indonesia, dan produk yang paling suka dibeli adalah blues, si FB ataupun Instagram lookalike ini akan mencari perempuan yang kriterianya mirip dengan hal-hal tersebut yang tadi udah kita pilih. Lalu, Facebook atau Instagram akan memunculkan ad kita di feeds-nya mereka.
Nah, tahap yang terakhir. Dari ads tersebut mungkin teman-teman bisa dapat beberapa pembelian ya. Ada juga yang laku sis akhirnya barang-barang kita ya kan. Nah, dari sini sebenarnya standar global Facebook ini untuk peningkatan penjualan itu hanya sekitar 3,3 kali. Itu berarti kalau kita bayar ads-nya sebesar 100.000, maka penjualan maksimal nih yang kita bisa dapat adalah 330.000. Eits, tapi jangan seneng dulu ya, itu adalah cerita yang paling bagusnya. Sayangnya ada kemungkinan juga kita bahkan nggak dapat penjualan sama sekali. Ya, bener, rugi total alias kosong alias nol. Ujung-ujungnya kita matiin deh tuh kampanyenya, kita stop kampanyenya ya. Kalau teman-teman lihat garis merah di sini, di situ kita stopin kampanyenya karena ternyata penjualannya nggak sesuai sama harapan kita. Ditambah lagi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, kita bingung lagi, siapa sih customer yang tepat buat kita? Kok kayaknya campaign kita malah nggak ada yang beli gitu ya, nggak ada penjualan yang kita dapetin dari campaign tersebut. Nah, gimana kalau saya bilang bahwa ada cara baru untuk mendapatkan pelanggan yang jauh lebih tepat? Oke, kabar baiknya, teman-teman semua sudah punya kunci sukses dari cara baru ini. Jadi, rahasianya tuh gampang banget dan teman-teman semuanya udah pasti punya, di mana rahasianya adalah menganalisa data penjualan. Ya, pasti ada juga yang bertanya-tanya, data penjualan maksudnya apa, Mbak Maya? Data penjualan yang saya maksud di sini adalah yang teman-teman bisa lihat sekarang di layar. Jadi ini adalah data salah satu pemilik online shop di Instagram. Ini aku kasih contoh aja ya pastinya. Dan data penjualannya antara lain itu adalah nama pelanggan itu sendiri, total penjualannya dia, total pembelian dia, produk yang dia beli, warna yang dipilih, nomor telepon, email, dan juga yang ada di sini adalah channel atau cara bayarnya dia ya. Ini nggak terbatas di sini aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nambahin keterangan yang lain, misalkan usia atau diskon yang digemari sama customer-customer ini, boleh aja, silahkan aja. Yang pasti semakin banyak data yang teman-teman milikin, tentunya akan semakin mudah untuk memahami customer yang teman-teman punya. Oke, mungkin pada bingung ya, aduh ini banyak banget datanya, aku ambil dari mana nih Mbak datanya? Jangan bingung teman-teman, tenang aja ya, ada Maya di sini. Jadi datanya ini memang banyak banget, tapi kita bisa bikin gambar data-data ini tuh nyatu di satu Excel dan tentunya bisa kita pahamin bersama-sama. Yang pertama, datanya nih bisa diambil dari chat WhatsApp atau mungkin DM Instagram antara teman-teman dan si customer itu sendiri. Yang kedua, kalau teman-teman jualan di marketplace kayak di Tokopedia, Shopee, ataupun di media lainnya, data-data sales ini atau data-data penjualan ini juga bisa diambil dari situ. Dan yang ketiga, ini cara yang paling tradisional. Mungkin ada yang masih suka nyatet-nyatet di buku tentang siapa aja customer yang pernah belanja di toko kita. Itu juga bisa dipindahin ke dalam bentuk Excel tersebut. Nah, setelah kita udah punya satu data yang berurut atau yang lengkap seperti tadi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data-data tersebut. Kalau teman-teman perhatiin di layar, data-data yang tadi blank putih semua sekarang udah kebagi ke 3 kelompok warna berbeda ya. Di sini teman-teman bisa lihat warnanya ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang kuning. Nah, gimana caranya ngebagi kelompok-kelompok ini nih? Kalau teman-teman lihat data yang hijau itu kemiripannya adalah yang pertama, produk yang mereka beli sama-sama hijab. Dan yang kedua, total mereka menghabiskan atau total mereka berbelanja itu kurang lebih sama, yakni dari sekitar 190 sampai 338 ribu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang warnanya biru nih teman-teman. Sama nih kalau kita lihat dari total belanjanya mirip-mirip, itu dari 108.000 sampai 166.000. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, produk yang dia beli juga adalah produk yang sama, yakni tunik atau outer. Agak geser ke kanan dikit, kita juga bisa lihat channelnya ternyata sama juga nih. Dua-duanya belinya dari Tokopedia. Dari sini teman-teman udah bisa lihat, oh aku nih punya 3 kelompok yang berbeda dengan preferensi produk atau cara bayar yang mirip-mirip nih di dalam kelompok tersebut. Di sini kita bisa lihat kelompok mana sih yang bisa jadi top customer kita dan juga produk apa yang mereka paling sukain. Nah,
Kalau udah dikelompokin seperti ini, kita bisa langsung ke FB dan Instagram Ads Management kita. Langsung deh kita bikin campaign di situ. Tapi bedanya sekarang campaign kita nggak cuma asal nebak doang. Kita udah punya pola yang tadi, yang 3 kelompok tadi, dan kita akan bikin campaign berdasarkan pola tersebut. Jadi kalau biasanya kita cuma ngeblas satu promo yang sama ke semuanya, sekarang kita akan bikin 3 macam campaign berbeda dari 3 kelompok yang tadi udah kita beda-bedain. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ada 3 kelompok, berarti kita akan bikin 3 campaign. Yang satu campaign untuk hijab, yang kedua untuk outer atau tunik, dan yang ketiga untuk jaket. Nah, di sini kita bisa bikin campaign yang jadi lebih tepat sasaran, teman-teman. Ibarat katanya tuh sekarang kita udah punya senjata baru yang bisa lebih jitu dan bisa lebih tahu untuk nyampe ke sasarannya kita. Nah, untuk teman-teman yang bisa ngelihat ini, ada apa aja sih di balik campaign atau ads yang tadi atau yang barusan kita bikin. Inilah cara Facebook atau Instagram membantu mempromokan jualan kita atau mengiklankan jualannya kita. Jadi tadi kan kita sudah punya nih data customer yang kita bagi-bagiin atau kita kelompok-kelompokin. Ada yang suka hijab, ada yang suka tunik, ada yang suka jaket juga. Nah, algoritma ini kalau aku lagi ngomong algoritma jangan bingung ya teman-teman ya. Intinya ini adalah kode yang ada di dalam Facebook atau Instagram. Jadi si algoritma ini akan mencari customer yang mirip sama customer top kita tadi atau top customer kita. Contohnya tadi ada salah satu customer yang namanya Muni yang suka hijab berwarna hijau green tea. Nah, dari customer tersebut yang sudah kita kelompokkan ke kategori top customer, profil customer ini akan dilihat sama si Facebook atau Instagram. Untuk akhirnya Facebook dan Instagram mencari teman-teman Muni atau keluarganya. Intinya semua orang yang ada di profilnya dia, itu akan dicocokin dengan kriteria yang tadi, yakni suka hijab dan warna hijau. Dan kalau teman-teman pakai cara ini, di mana kita nawarin produk yang sekiranya kita disukai nih sama customernya kita, bayangin penjualannya tuh nggak akan cuma sampai 3,3 kali teman-teman, tapi bisa sampai 12 kali. Jadi kalau teman-teman bayarnya 100.000, tadi cuma bisa 330.000 maksimal ya. Sekarang penjualannya tuh bisa sampai 1,2 juta rupiah. Nah, gimana? Lebih keren lagi kan? Tadi cara untuk menganalisa pola dan juga membuat ads kita menjadi lebih efektif lagi. Nah, gimana? Kalau dari slide sebelumnya kayaknya ribet ya? Atau masih ada yang bingung cara menganalisa polanya? Itu baru 10 data, teman-teman. Saya yakin customer teman-teman di sini nggak cuma 10. Mungkin ada yang 100, 1000, atau bahkan 10.000 customer atau lebih. Nah, jangan sedih dan jangan khawatir. Di sini saya dan iSensom mau bantu teman-teman semuanya. Jadi, yuk kita kenalan dulu sama iSensom. iSensom di sini menyediakan sistem yang dapat ngebantu teman-teman sekalian untuk menganalisa pola transaksi pada penjualan teman-teman. Jadi kalau tadi kita ngelakuinnya dengan cara yang manual, nah di sini semuanya udah by system. Teman-teman tinggal duduk manis dan nunggu iSensom menyelesaikan analisa datanya. Nah, selanjutnya yang teman-teman perlu lakuin cuma 5 langkah mudah aja. Yuk kita sama-sama lihat apa aja yang harus kita lakuin. Pertama, setelah teman-teman login ke dashboardnya iSensom, teman-teman tinggal nge-upload data penjualan yang tadi udah di dalam bentuk Excel. Ingat kan tadi kita sempat ngelompok-ngelompokin, sebelum kita ngelompokin kita sempat punya list dari WA, dari Instagram. Nah itu semuanya kita masukin, kita upload ke dalam dashboardnya iSensom. Nah, nanti di langkah yang kedua, iSensom akan ngelompokin atau melakukan pemolaan yang tadi udah kita lakuin secara manual. Nah, di sini akan langsung kelihatan deh siapa top customer kita, produk yang paling disukain apa, dan juga apa kira-kira promo yang paling tepat buat kelompok tersebut. Jadi kita nggak usah capek-capek mikir lagi, teman-teman. Langkah yang ketiga, teman-teman tinggal ngedownload file yang sudah dipolakan oleh sistemnya iSensom. Filenya nanti akan berupa Excel atau CSV yang sudah siap dipakai untuk teman-teman bisa bikin campaign. Langkah keempat, teman-teman tinggal langsung ke FB atau Instagram Ads Manager. Terus upload deh list yang tadi sudah di-download. Nah, gampang banget kan? Tapi tunggu. Tadi katanya ada 5 langkah, Mas Teh. Nah, kita langsung buka aja. Langkah yang kelima adalah menunggu rezeki.
Ya, benar. Langkah yang kelima, teman-teman tinggal duduk, tinggal santai aja, dan tinggal nunggu hasil penjualan dari cara campaign yang baru ini. Sekarang saya tahu yang ada di pikiran teman-teman mungkin lebih kepada ini pasti nggak gratis Mbak Maya, ini pasti mahal. Tenang aja, teman-teman di sini iSensum hadir untuk ngebantu teman-teman sekalian. Kita nggak akan ada biaya pendaftaran, kita juga nggak akan ada biaya setup. Jadi nanti yang teman-teman perlu investasikan itu hanya sekitar 1,8% aja dari penjualan teman-teman. Bayangin, murah banget kan? Itu bahkan lebih murah daripada biaya admin kartu kredit kita. Untuk teman-teman yang masih ragu nih, gimana sih caranya iSensum ngebantu toko atau pebisnis online? Nah, kita langsung lihat aja di contoh nyatanya, salah satu pebisnis online yang sudah pakai iSensum. Nah, di sini ada Cotton Ink. Sebelum pakai iSensum, penjualan Cotton Ink itu ada sekitar 5,5 kali. Lumayan lah ya. Tapi coba lihat, setelah pakai iSensum, penjualan di Cotton Ink meningkat mulai dari 5,5 kali menjadi 20,1 kali. Bayangin, hampir 4 kali lipatnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi atau pengen ngobrol-ngobrol tentang ini, jangan khawatir, di sini saya dan iSensum pengen banget ngebantu teman-teman sekalian. Jadi silahkan dicatat kontak saya atau di screenshot juga boleh, dan nanti saya tunggu kontak dari teman-teman sekalian. Itu dia tadi insight yang bisa saya bawakan. Saya harapkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di masa-masa yang sekarang lagi gak gampang ini. Dan terima kasih tentunya, sampai jumpa di webinar iSensum selanjutnya.